Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, tempat Anda memperbarui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Bersama saya, Latif Siregar, kita segera ke kawasan Puncak untuk mengupdate longsor yang terjadi di sana. Banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak membuat ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah yang berada di sepanjang aliran sungai Cisampai luluh lantak akibat banjir bandang. Ratusan warga yang rumahnya tergerus pun memilih untuk mengungsi karena khawatir terjadi bencana susulan. Informasi sementara, lebih dari 900 warga yang diungsikan ke rumah ibadah dan rumah warga yang lebih aman. Sejak siang, korban yang sebagian besar pekerja perkebunan teh ini belum mendapat bantuan yang memadai. Ya, kita ke Sumedang. Seluruh korban longsor di Sumedang, Jawa Barat sudah ditemukan. Operasi pencarian pun dihentikan setelah 40 korban meninggal dievakuasi. Tim SAR menghentikan operasi pencarian korban bencana longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat pada Senin malam, usai berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 warga yang tertimbun tanah longsor. Tercatat total 40 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 jiwa mengungsi akibat peristiwa longsor yang terjadi pada 9 Januari 2021 lalu. Malam ini adalah pencarian terakhir dari penambahan waktu 3 hari. Ya. Jadi ini hari ke-10, alhamdulillah ya, penambahan hari yang ke-10 ini 8 korban bisa langsung dievakuasi. Ya, sampai dengan 21.13. Tadi terakhir korban berhasil dievakuasi. Keberhasilan ini tentunya berkat sinergitas kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik antar unsur yang ada di lapangan. Tanah longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat mengakibatkan 40 orang meninggal dunia. Beberapa jam setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini pulang dari lokasi banjir di Jember, Jawa Timur, hujan deras kembali mengguyur. Akibatnya banjir yang sempat surut kembali datang. Satu kali makan berapa? Senin sore, Menteri Sosial mengunjungi dapur umum yang berada di lokasi pengungsian korban banjir di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Risma hadir untuk melihat langsung penanganan banjir serta membaur bersama warga dengan ikut memasak dan memberikan bantuan. Risma memastikan bahwa penanganan banjir di Jember sudah baik jika dibandingkan dengan penanganan di luar Pulau Jawa. Untuk Jember saya kira bagus penanganannya karena dikerahkan dari berbagai daerah di Jawa, nggak terlalu sulit. Kalau di luar Jawa sulit sekali karena jarak tempuhnya antar kabupaten itu bisa sampai 4 jam, 5 jam. Akibat hujan deras yang kembali terjadi pada Senin malam, ketinggian banjir di Jember kembali meningkat hingga mencapai 60 cm. Hujan deras memicu saluran air dari pegunungan merendam rumah warga. Sekitar 29 warga diungsikan di posko Balai Desa Tempurrejo, sementara petugas BPBD terus melakukan penyisiran untuk membujuk warga yang nekat bertahan di rumah mereka. Karena sungainya meluap dari kanan kiri, jadi meluap karena aliran sungai dan resapan dari hutan. Maka dari itu kita harus waspada untuk malam ini karena hujan belum reda, jadi insya Allah banjir tetap akan melanda di desa Curah Nongkop. Walaupun kondisi banjir belum membaik, petugas memastikan kebutuhan logistik di lokasi pengungsian masih mencukupi. Kita update dulu informasi seputar banjir bandang dan longsor yang terjadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada Bupati Bogor, Ade Yasin, bergabung bersama kita. Ibu Bupati, selamat malam. Sampai sore ini asesmen dari Ibu Bupati, apa sebetulnya penyebab banjir dan longsor yang terjadi di kawasan Puncak? Ya, kronologis kejadiannya adalah akibat hujan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan longsoran di Gunung Mas
dan material dari longsoran gunung es tersebut terbawa oleh aliran kali Cisampai, sehingga terjadi banjir lumpur pada pemukiman warga. Oke, para pekerja ini, para korban ini pekerja perkebunan teh atau ada warga yang memang tinggal di kawasan tersebut? Sebagian besar ada warga dari perkebunan teh. Jadi ada 4 unit rumah dari PTPN Gunung Mas, milik PTPN Gunung Mas itu ada sekitar 8 kakak atau 30 jiwa. Dan ada 14 unit rumah dinas karyawan PTPN, 8 rusak berat dan rusak ringan. Juga ada 1 warung yang rusak berat. Jadi kebanyakan sih itu adalah rumah-rumah karyawan yang ada di PTPN Gunung Mas. Oke, kalau kita lihat penyebabnya karena memang beberapa hari ini curah hujan sedang tinggi di kawasan puncak. Tapi Bogor kan kota hujan, bukan hal yang luar biasa kalau kemudian curah hujan tinggi di sana. Apakah kali ini memang curah hujan melebihi biasanya atau ada faktor penyebab lain dari banjir bandang kali ini? Ya memang hujan dari kemarin, dari pagi, siang, sore, malam di Bogor itu turun terus, walaupun tidak di semua kawasan Kabupaten Bogor, tetapi di wilayah puncak ini hujan dari pagi sampai kejadiannya ini adalah jam 9 pagi tadi. Jadi kemungkinan karena hujan yang terus-menerus melebihi biasa, ya ini yang juga menyebabkan terjadinya longsor. Oke, sekarang ini sebenarnya sedang ada perapihan infrastruktur di sana dan ada pembersihan. Apakah ini merupakan sisa longsor sebelumnya atau bagaimana, Ibu? Ya, dari beberapa longsor yang tadi pagi terjadi, ini untuk juga melancarkan kegiatan di sana, ya, dimulai dibersihkan dari material-material yang ke bawah air sampai, dan juga untuk membersihkan longsor tersebut, petugas di sana berjaga-jaga dan melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi yang penting pada saat kejadian diinstruksikan adalah pertama penyelamatan orang dulu ya. Dan orang yang sudah diselamatkan ini ditampung di berbagai tempat ya, di beberapa lokasi penampungan. Ada aula di sana, aula Wisma Sandi, di area Gunung Mas juga ada evakuasi ke pondokan-pondokan agro di Gunung Mas dan di aula Wisma. Jadi memang karena pandemi COVID-19 ini ada kesulitan dalam penanganan pengungsi sehingga tidak boleh dikonsentrasikan dalam satu tempat, tapi harus terbagi di beberapa tempat agar protokol kesehatan juga tetap terjaga. Jadi mitigasi COVID-19 tetap dijalankan untuk menjaga para pengungsi tidak terpapar dengan COVID, Ibu ya. Oke, Ibu, kalau kita melihat gambar-gambar tadi itu selain air, kemudian banjir yang berwarna pekat, ada juga kayu. Apakah memang ada penebangan di sana atau memang perkebunan tehnya saja yang terbawa longsor? Ya, sementara ini kami masih meneliti ya, petugas-petugas kami dari TNI Polri, dari BKO, Kodim Koramil, juga dari Sutagana, Damkar, itu juga sedang melihat penyebab banyaknya kayu-kayu atau batang-batang pohon yang terbawa arus. Karena ini kan berada di ketinggian, ada dari atas ke bawah. Sementara posisinya juga belum terlalu aman untuk naik ke atas. Tapi tetap kita lakukan tindakan-tindakan yang pertama adalah upaya penyelamatan. Oke, baik. Ibu, kita jeda sebentar, tapi Ibu jangan putus dulu. Kita mau melihat situasi terbaru dari lokasi karena sudah ada reporter kami di sana. Pangeran, apakah bisa menyampaikan situasi terkini dari sana? Ya. Bagaimana kondisi di sana sekarang? Latif, sampai dengan saat ini warga dibantu oleh ratusan personil gabungan masih terus berupaya untuk dapat membersihkan lumpur yang saat ini masih menutupi akses jalan pasca peristiwa banjir bandang yang terjadi di Desa Rawadulang, Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi. Warga dibantu dengan personil gabungan membersihkan lumpur yang ada dengan menggunakan alat seadanya seperti skop dan juga
cangkul. Tadi kami juga melihat ada satu eskavator yang diterjunkan untuk dapat mengangkut serta menyingkirkan material-material besar seperti pohon-pohon yang ikut terbawa pada saat banjir bandang sekaligus batu-batuan besar. Sementara itu dari hasil informasi yang kami dapatkan di lapangan ada setidaknya 134 kepala keluarga atau jika dikonversi ada 244 orang yang terdampak di 3 RT yakni RT 1, RT 2, dan RT 3 di Desa Rawadulang ini yang saat ini mayoritas di antara warga tersebut sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Jarak antara lokasi banjir bandang dengan lokasi evakuasi ini cukup jauh dan kami pun saat ini tidak bisa menunjukkan visual lebih jelas terkait dengan proses pembersihan lumpur karena jika kami mencoba untuk naik ke atas kami tidak mendapatkan sinyal baik sinyal handphone maupun sinyal alat live saat ini sehingga kami terpaksa harus menyampaikan laporan ini dari jarak sekitar 300 meter dari lokasi banjir bandang. Latif. Oke. Yang Anda dapatkan di sana, apakah warga atau korban sudah mendapatkan bantuan? Latif, sebenarnya sampai saat ini kami belum sempat untuk mengunjungi posko yang dijadikan sebagai tempat evakuasi warga karena saat ini kami masih berfokus untuk melihat proses pembersihan yang dilakukan oleh para petugas gabungan. Namun yang jelas saat ini posko-posko bantuan dan pertolongan sudah dibangun oleh tim gabungan. Jika saya dapat gambarkan di sebelah kiri saya dan juga di belakang saya saat ini tim gabungan sedang membangun posko baik itu posko BPBD maupun tim gabungan lainnya dan tentunya posko tersebut akan diperuntukkan bagi warga untuk nantinya meminta pertolongan baik itu bantuan logistik dan lain sebagainya. Latif. Oke, terima kasih Pangeran Negara. Nanti kami tunggu lagi laporan Anda langsung dari lokasi banjir bandang. Kita segera ke Ibu Bupati. Ibu Bupati, tadi laporan sana bahwa untuk membersihkan kayu dan batu-batu yang datang itu hanya menggunakan alat seadanya. Apa kendala sehingga alat berat sampai sore ini belum tiba di sana, Ibu? Karena posisinya di atas ya Mas, jadi alat berat harus naik ke atas. Jadi yang pertama adalah lakukan apa yang bisa dulu, dilakukan yang bisa dulu dengan sekop dengan lain-lain alat-alat. Kendalanya adalah medannya yang cukup curam di atas dan itu barangkali yang sedang diupayakan oleh tim kami, tim gabungan supaya bisa bagaimana cepatnya bisa mengendalikan situasi di sana. Tapi yang jelas yang diutamakan adalah penyelamatan orang dulu. Jadi karena kejadiannya hari ini saya perintahkan selamatkan orang dulu, beri makan, beri minum yang cukup dan tempatkan di tempat yang aman itu dulu pada hari pertama ini. Kemudian pembersihan yang dilakukan adalah spontanitas dari petugas dan warga yang ada di sana. Yang penting pembersihan ini harus segera dilakukan supaya tidak lagi ada kejadian yang lain misalkan gitu. Jadi karena lumpurnya tidak segera dibersihkan menjadi mengeras itu lebih sulit lagi untuk dibersihkan gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan hari ini dilakukan walaupun dengan alat seadanya. Oke, untuk menghindari hal-hal lain misalnya banjir susulan di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama, apakah nantinya warga masih diizinkan untuk kembali menempati kawasan yang sekarang atau akan ada relokasi? Belum. Hari ini tentunya tidak ada yang membolehkan untuk kembali ke tempat karena beberapa rumah juga rusak berat ya. Ada 14 rumah dengan rumah dinas karyawan PTPN 8 rusak berat dan rusak ringan karena kondisinya juga masih belum sepenuhnya dibersihkan sehingga tetap warga itu harus diam dulu di tempat-tempat yang sudah disediakan atau istilahnya mengungsi di beberapa pondokan-pondokan baik di agrowisata Gunung Mas dan di aula-aula. Oke, kira-kira Ibu kapan bantuan atau kemudian alat pembersih, alat-alat berat bisa tiba di lokasi kalau melihat kendala yang seperti Ibu sampaikan tadi cukup jauh di atas tempatnya? Ya, secepat mungkin kita upayakan kita sampaikan. Tetapi bantuan-bantuan makanan harus terlebih dahulu dan kita juga sudah menyiapkan dapur umum untuk kebutuhan pengungsi dan juga melakukan pengamanan lokasi untuk di sana dan melakukan sortir
orang yang tidak berkepentingan juga dilarang masuk atau hanya sekedar nonton dan lain-lain. Hanya petugas atau personel saja yang boleh masuk ke sana. Baik Ibu, mudah-mudahan bisa segera teratasi dan ini merupakan banjir yang terakhir terjadi di kawasan Puncak. Bupati Bogor Ade Yasin, terima kasih sudah bergabung bersama kami.